Materi kali ini adalah permutasi dan kombinasi dari suatu kejadian. Ini adalah materi matematika wajib kelas 12. Ya. Nah, yang pertama, ini saya akan masuk ke materinya terlebih dahulu. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah ada contoh seperti ini. Sudah ada contoh seperti ini. Ini contoh ya. Misalnya diketahui 4 huruf A, Iya. kemudian B, B, C, dan D yang disusun menjadi 3 huruf berbeda. Pertanyaannya adalah tentukan banyak cara menyusunnya. Menyusun huruf Ya. Jadi diketahui di situ itu ada 4 huruf berbeda, A, B, C, D. Kemudian dia akan disusun menjadi 3 huruf yang berbeda. Secara logika, kalau kita menggunakan logika berpikir, berarti kan mau disusun menjadi 3 huruf yang berbeda. Berarti ini katakan huruf pertama, nanti yang terbentuk, kemudian di sini huruf kedua, kemudian di sini huruf ketiga. Nah, ini huruf ketiganya. Oke ya. Nah, dari huruf pertama, kedua, dan ketiga ini, kita akan coba menyusun. Yang penting dari 4 huruf itu disusun menjadi 3 huruf berbeda. Yang penting itu ya. Nah, dari itu, digit pertama atau huruf pertama yang bisa terjadi di sini, itu huruf apa aja, Nak? Yang bisa terjadi di sini. Huruf? Ada yang bisa jawab? Huruf A, Pak. Huruf A bisa, B bisa, C bisa, D bisa. Berarti di sini itu ada 4 huruf yang bisa masuk. Ini saya langsung di angka 4 seperti ini. Atau ini kemungkinannya saya tulis ya. Di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. A-nya di 2, Pak. Nah. Oke, ini C. Kemudian yang di sini ini ada D. Ya. Nah, berarti di sini itu ada 4 kemungkinan angka yang bisa masuk di situ. Itu ada 4 kemungkinan. Ya. Iya. Saya taruh di sini. Misalnya di sini saya masukin huruf B gitu ya. Berarti huruf B itu nggak bisa masuk di sini. Berarti yang bisa masuk ke digit kedua adalah huruf A. Kemudian A, C, D. C. Kemudian huruf D. Nah, yang bisa masuk itu. Berarti di sini ada 3 kemungkinan angka yang bisa masuk. Ya, ada 3 kemungkinan. Ini saya taruh sini dulu. Nah, kemudian di sini, misalnya angka yang bisa masuk ke digit kedua ini saya taruh di sini misalnya angka huruf C. Berarti yang masuk ke digit ketiga di sini adalah A, B, D. A sama huruf D. Ya, berarti di sini ada 2 kemungkinan angka huruf yang bisa masuk. Nah, di sini. Seperti ini. Nah, ini pelajaran yang kemarin. Kemudian dari sini baru kita kalikan, betul ya? Kayak kemarin ya. Kita kalikan di sini. Kita kalikan, di sini juga kita kalikan. Nah, kemudian di sini baru kita dapat hasilnya. Hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 sama dengan berapa itu, Nak?
24. 24. Berapa? 6 berarti 24. 24. Ini saya lebarkan dulu. Nah, baru dari sini apa kemarin? Jadi, banyak cara menyusun, ada 24 cara. Nah, saya gunakan contoh ini untuk menjelaskan masuk ke permutasi dan kombinasi. Ya. Tolong diperhatikan ya, ini materi kita adalah permutasi dan kombinasi. Saya masuknya dari contoh ini. Ya. Nah, sekarang dilihat. Kalau misalnya banyak data yang ada, itu adalah 4. Ya. Kemudian data yang akan dimasukkan itu 3, dan terjadi bentuk seperti ini, maka ini yang disebut bentuk permutasi. Nah, ini adalah bentuk permutasi. Sehingga rumus permutasinya adalah P. N. P. Ini ada P. Ya. P sama dengan P, kemudian ada pangkatnya. Nah, sekarang nih, sebentar ya, pangkatnya yang ini berarti. pangkat N bukan sih, Pak? Di sini N, kemudian di sini P, kemudian di sini itu R. Nah, sebentar ini saya buang dulu yang bagian sini. Nah, ini NPR ini sama dengan, nah sekarang kita baru main ke rumus ya, bahwa N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, ini rumusnya akan seperti ini. Tampak ya di kalian ya. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah N dan siapakah R gitu ya. Nah, itu angka, Pak. N-nya itu adalah total populasi yang ada di soal. Misalnya di sini tulis aja populasi. Kemudian R-nya itu siapa? R-nya itu adalah sampelnya. Sampel yang ada di populasi tersebut. Sehingga pada saat saya memperoleh soal seperti ini, kemudian ditanya banyak cara menyusun, ya, ditanya cara menyusunnya bagaimana, N itu adalah angka 4 ini, data yang tersedia. R itu adalah target kita mau nyusun berapa huruf. Berarti di sini saya akan dapat, di sini ya, saya copy aja. N. Saya pakai cara rumus permutasi. Nah, seperti ini, berarti di sini saya pakai, di sini itu 4, R-nya saya taruh 3. Sehingga saya akan peroleh di sini 4, kemudian di sini 4, kemudian di sini 3. 3. Berarti sampai sini oke dulu ya. Iya. Sini. Nah, kemudian dari sini kita akan mulai kerjakan. Sebentar. Nah, dari sini kita mulai akan kerjakan yang ini, nak. Yang ini akan saya copy lagi. Ya, sebentar. Iya. Ini saya paste di sini. Nah, 4 kurangi 3 itu sama dengan 1. Jadi 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1. Kemudian, berarti sebentar. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa hitung ini nilainya yang ini. Berarti 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3, gitu kan? 4 kali 3 kali 2 kali 1 per
Nah, di sini angka 1. Nah, sekarang kalau kalian amati, oke ya, saya bikin sama dengan, kalau diamati di sini, angka 1 kan bisa dicoret. Sehingga kita kan dapatnya 4, 3, gitu kan? 2. Nah, kalian lihat di sini. Formasinya di sini adalah 4 kali 3 kali 2. Sama persis dengan formasi kalau kita menggunakan filling slot, cara filling slot, ya toh? 4 kali 3 kali 2. Sama persis seperti itu. Nah, seperti ini. Ini berarti sama dengan 24. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang apa? Ya sudah, sekarang tinggal apa? Nulis jadi aja. Nah, atau saya copy aja dari sini biar ada cepat. Oke ya. Sampai sini. Oke. Nah, ini untuk permutasi secara umum. Permutasi secara umum kita peroleh yang ini. Atau kalian gunakan yang ini. Ini permutasi secara umum. Nah, di samping nanti ada permutasi-permutasi khusus. Ya, ini saya kasih blok warna orange saja. Nah, kemudian sampai sini harusnya nggak ada masalah. Kemudian saya masuk ke permutasi yang kedua, contoh yang berikutnya, contoh kedua. Tapi saya pakai contoh 1, saya copy aja di sini. Nah, sebentar di sini. Hanya ini saya edit. Posisinya di sini saya edit. Di sini diketahui 4 huruf A, B, C, D akan disusun menjadi 4 huruf yang berbeda, tentukan banyak cara menyusunnya. Atau dengan kata lain gini, tentukan banyak cara, tentukan di sini ya, tentukan banyak cara menyusun 4 huruf A, B, C, D, menyusun 4 huruf A, B, C, D dengan apa? Dengan tidak ada huruf yang berulang. Nah, bedain ya nanti ya, contoh 1 dengan contoh 2. Untuk contoh 2, kalian ingat lagi tadi contoh 1 bunyinya gimana? Ada 4 huruf mau disusun jadi 3 huruf ya. Bedain di sini. Kalau di sini itu ada 4 huruf, terus ditanya cara menyusunnya. Tapi yang penting dia nggak boleh ada unsur yang sama. Oke ya. Berarti di sini akan disusun menjadi 4 huruf juga. Ya, akan disusun menjadi 4 huruf lagi. Nah, berarti saat nanti di sini ada digit pertama. Kemudian nanti di sini ada digit kedua. Kemudian nanti di sini ada digit ketiga. Kemudian nanti di sini ada digit keempat. Nah, di sini. Karena apa? Kenapa seperti ini? Karena di sini tidak ada keterangan disusun menjadi berapa digit. Ya, seperti itu ya. Saya lanjut. Nah, kemudian dari sini akan saya susun menjadi 4 digit, berarti digit pertama yang bisa masuk adalah huruf A, B, C, D. Artinya apa? Semua huruf bisa masuk ke sini, gitu maksudnya. Ini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, kemudian di sini D. Nah, berarti yang bisa masuk ke digit pertama itu adalah 4 huruf. Ya, kayak yang bisa masuk ke sini itu ada 4 huruf. Misalnya, di sini saya masukin adalah huruf B. Berarti huruf B itu nggak bisa masuk ke digit kedua. Berarti yang bisa masuk ke digit kedua adalah huruf A, kemudian huruf C, kemudian huruf D. Bentar, kenapa nggak mau ini? Oke, mau ya. Huruf D. Nah, berarti yang bisa masuk ke digit kedua itu ada 3 huruf saja. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada 3 huruf. Katakan di sini yang saya masukkan adalah huruf A gitu. Berarti yang masuk ke sini itu huruf C. Bisa masuk ke sini itu adalah huruf D.
Berarti di situ yang bisa masuk ada 2 huruf yang bisa masuk. Oke, saya taruh di sini 2 huruf. Nah, ini 2 huruf. Misalnya di sini saya masukkan huruf D gitu. Berarti yang bisa masuk ke digit keempat itu adalah huruf C saja. Berarti di sini hanya ada 1 huruf yang bisa masuk. Oke, saya masuk ke sini. Nah, berarti ini hanya ada 1 huruf. Kemudian apa? Huruf-huruf ini, angka-angkanya atau bilangannya di sini, itu silahkan kalian kalikan saja jawabannya. Oke, kalikan jawabannya aja. Nah, ini karena saya hanya menyederhanakan masalah, kemungkinan jawabannya pasti sama dengan contoh 1 ya. Akan sama dengan contoh 1. Cuman kalau contoh 1 yang tadi itu kalian ubah menjadi 2, dipilih menjadi 2 huruf, nah nanti akan berbeda, kelihatan sekali bedanya. Nah, ini cara. Nah, seperti ini, Nak. Oke. Beres ya. Berarti di sini jadi gitu kan. Banyak cara menyusun, ada 24 cara. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini, Nak. Ada 4 huruf, mau disusun menjadi 4 huruf. Artinya, kita pakai apa? Pakai permutasi lagi. Saya copy aja dari sini biar kalian nggak bingung. Oke, saya pakai sekarang di sini ada 4 huruf. Saya ulang dulu. Di sini ada 4 huruf yang mau disusun menjadi 4 huruf lagi. Oke ya. Berarti apa? N-nya dengan R-nya itu sama. Banyaknya N dengan banyaknya R itu sama. Berarti NPN sama dengan N faktorial. Nah, jadi kalau rumusnya hanya seperti ini saja. Untuk keterangannya sama. N itu populasi, nggak ada yang lain ya, berarti cuma itu tok. Sehingga kalau saya gunakan cara permutasi, sehingga kalau saya pakai cara rumus permutasi, maka kita akan peroleh permutasi sebentar P4P4 ya, jadinya 4P4 sebentar. Nah, di sini P di sini 4, di sini 4. Sama dengan 4 faktorial. Kalau ini saya perhitungkan, berarti kan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, di sini jadi 4 kali 3, 10 menit lagi putus ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sudah ternyata belum klik. Kali 2 kali 1. Kalau kita perhitungkan di sini jadi sama dengan 24 cara. Nah, seperti ini. Nah, tinggal apa? Tinggal tulis aja jadi, gitu aja kan. Jadi banyak cara menyusun, ada 24 cara. Nah, ini permutasi yang model kedua, yang ada di modulnya kalian. Oke ya. Ini permutasi yang kedua. Saya scroll dulu kalau ada yang pertanyaan. Saya ulang dari yang atas ya, contoh 1. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Dari contoh 1 itu masuk ke rumus permutasi secara umum. Kemudian contoh kedua itu permutasi banyaknya N dan banyaknya R yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
permutasi, saya masuk ke poin pertama tadi belum dikasih judul ya. Poin pertama itu adalah permutasi. Permutasi. Ini standar gitu aja ya. Permutasi yang standar. Oke. Yang berikutnya kita akan belajar permutasi unsur yang sama. Yang nomor 2 kita akan belajar yang namanya permutasi unsur yang sama. Nah, kalau yang ini saya akan langsung masuk ke contoh tanpa masuk ke pengantar ya. Saya akan langsung masuk ke contoh tanpa pengantar karena pengantarnya sudah ada di modul. Jadi, tentukan banyak cara menyusun sebentar. Sebentar ya. Oke. Tentukan banyak cara menyusun huruf. Misalnya ya katakanlah ya, ma, te, ma, ti, ka. Dan nah ya seperti ini. Tentukan banyak cara menyusun huruf matematika. Nah, sekarang kalian bisa lihat di huruf matematika itu, apakah ada unsur yang sama. Artinya unsur yang sama itu, huruf itu muncul lebih dari satu kali gitu maksudnya. Oke ya, kita lihat. Ada. Sekarang kita lihat ya. Huruf M-nya itu huruf muncul M-nya satu kali. 2. M-nya muncul 2 kali. Kemudian A-nya muncul A-nya 3 3 kali. kali. Kemudian T-nya T-nya itu 2 muncul kali. 2 kali. E-nya itu muncul 1 kali. 1 kali. M-nya sudah, A-nya sudah, T-nya sudah, I-nya I sama 1 I sama K. kali. Oke ya, sudah ya sampai situ. K belum. K-nya juga muncul 1 kali. Nah, seperti ini dulu. Kemudian saya ingin menjelaskan di sini. E, I, dan K ini karena munculnya 1 kali, karena E, I, dan K itu hanya muncul 1 kali, berarti itu bukan unsur yang sama. Berarti ini tidak usah digunakan. Ya, berarti kita hanya pakai huruf M, A, dan T. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan di sini itu apa rumusnya? Berarti kita pakai yang permutasi unsur yang sama. Berarti di sini, sebentar. Berarti langsung P sama dengan N faktorial. N faktorial, nah N-nya itu adalah populasi. Atau banyaknya huruf yang di sini. Total banyaknya huruf yang di sini. Kemudian misalnya saya pakai R gitu aja ya, jangan R. K aja ya. K faktorial kali W faktorial kali F faktorial dan seterusnya. Tergantung nanti unsur yang sama itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan gunakan di sini. Permutasinya pakai yang ini, Nak. Yang ini. Oke, saya kopas ke bagian yang bawah. Oke ya. Sekarang populasinya dihitung di sini. Ini 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini populasi yang di sini itu ada 10. Oke. Nah, sekarang baru unsur yang samanya. M-nya itu muncul 2 kali, berarti di sini ini saya ganti dengan 2 faktorial. A-nya itu muncul 3 kali, berarti di sini saya ganti angka 3. T-nya muncul 2 kali, berarti di sini saya ganti angka
2. Sampai situ masih bisa dipahami ya. Nah, dari sini, dari yang ini, itu kita akan coba masuk untuk penyelesaiannya. Di sini ada 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, angka 10 faktorial ini akan saya jabarkan sampai ketemu 3 faktorial saja. Sebentar. 8, kemudian 7, kemudian 6, kemudian 5, kemudian 4, 3, 2, 1. faktorial. Sampai sini ya. Sampai 3 faktorial pun cukup. Nah, kemudian di sini 2 faktorial ini yang saya ubah jadi 2 kali 1 kali itu ya. Nah, kali sebentar, 2 kali gini. Kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. Di sini kali, kemudian di sini kali 1. Nah, seperti ini. Kalian lihat di sini 3 faktorialnya saya tahan. Itu saya punya tujuan sendiri nantinya ya. Yang penting seperti ini dulu aja. Oke, beres ya sampai sini ya. Saya lanjut. Nah, angka 3, angka 3-nya itu bisa saya coret terlebih dahulu. Di sini angka 3 saya coret. Saya tebelin dulu. Sebentar. Kasih warna merah. Nah, ini saya coret dengan yang di sini. Ya. Sampai situ dulu, paham? Kemudian yang saya coret lagi ini. 2 kali 1 kali 2 kali 1. Kata lainnya apa, Nak? Ini angka 2-nya ini, sorry, sebentar. Angka 2-nya yang di sini, itu saya bisa lakukan pencoretan. Ini saya kasih warna beda lagi. Untuk tujuannya membedakan ke kalian. Ini yang biru. Ini saya coret bareng yang ini. Untuk ngecoret yang angka 4 yang di sini. Nah, supaya lebih simpel dalam pengerjaan. Sehingga saya tinggal cari apa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Beres ya sampai situ ya. Nah, tinggal itu kalian hitung aja, Nak. Tinggal kalian hitung aja. Berapa itu jawabannya? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Yuk, saya bisa minta tolong berapa jawabannya, Nak? 151 200, Pak. 151 200. 200. Iya. Oke, berarti 151.200 cara menyusun. Sehat sekali ya berarti ya. Kalau di manual. Nah, terus habis ini terus apa? Jadi gitu kan. Banyak cara menyusun ada 151.200 cara. Kemudian yang berikutnya adalah permutasi siklis namanya. Permutasi siklis. Ini saya masuk ke contoh saja langsung. Permutasi siklis. Siklis itu yang bulat-bulat itu enggak sih, Pak? Yang kayak di contoh yang bulat-bulat itu kan. Yuk, langsung ya. Misalnya seperti ini. Dalam suatu kelas ada dalam satu kelas yang dibagi dalam kelompok kecil beranggotakan misalnya 4 orang yang duduk mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Oke ya, sampai situ. Nah, kemudian tentukan banyak cara
mereka bisa duduk. Nah, seperti ini. Oke ya, permutasi siklis. Dalam satu kelas yang dibagi dalam kelompok kecil-kecil, misalnya kelas itu isinya 20 orang atau 30 orang. Nah, itu akan dibagi ke dalam kelompok kecil-kecil beranggotakan 4 orang. Nah, dari 4 orang ini mereka akan duduk mengelilingi meja, tapi mejanya berbentuk lingkaran gitu ya. Tentukan banyak cara mereka bisa duduk. Oke ya. Ini baru saya jawab di sini. Oke, saya kasih space di sini. Misalnya ini adalah 4 orang. Kemudian di sini adalah saya ilustrasikan di sini itu meja berbentuk lingkaran. Nah, ini mejanya. Kemudian katakanlah nama siswanya atau orangnya di situ itu adalah ABCD gitu aja ya. Biar lebih ringkes aja. Nah, ini kasih nama di sini adalah A gitu ya. Ini A. Oke, kemudian di sini kasih nama B. Ini kasih nama B, sebentar. Kemudian di sini kasih nama C. Kemudian di sini kasih nama D. Nah, ini ada 4 orang yang duduk mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Seperti ini. Nah, posisinya yang pertama bisa gini. Kemudian posisi yang kedua yang mereka bisa duduki, itu bisa gini juga. Misalnya B sama C saya tuker. B sama C saya tuker. Ini B ya. B dan C saya tuker. Boleh nggak kayak gini posisinya? Boleh. Kemudian posisinya gimana lagi? Posisinya gimana lagi? Mungkin posisinya A sama yang D-nya ditukar. kemudian Kalau yang saya tukar itu ada misalnya saya tukar lagi tadi B sama tadi yang saya tukar adalah B dengan C, ya kan? Yang saya tukar. Nah, sekarang B dengan D yang saya tukar. Seperti ini. Misalnya ini B dengan D. Nah, ini saya tukar di sini. Nah, ini saya tukar ke sini. Nah, seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya tukar lagi gimana? Boleh. A sama C. Misalnya lagi, ini sama ini saya tukar, ini sama sini saya tukar. Sekarang B sama D. D sama C-nya yang saya tukar. Ya, D dengan C. Yang saya tukar ini D, kemudian di sini C. Nah, ini saya tukar seperti ini. Kalian amati, yang dari tadi tidak kugeser siapa, nak? Yang dari tadi tidak saya geser. A. Itu sama sekali tidak kugeser. Kemudian yang saya tukar mana sama mana lagi, nak? Kalian amati ya. Ini B sama C saya tukar. Yang ini B sama D yang saya tukar. Yang ini D sama C saya tukar. Berarti yang belum saya tukar mana lagi coba? Ini sudah, ini sudah. Apalagi yang belum ditukar? Ada lagi yang belum ditukar, nak? Huruf A. A-nya sebagai sentral, jadi tidak saya tukar. Oke. Yang saya tukar D sama C sudah, B sama C sudah, D sama A sudah. Yang belum saya tukar siapa lagi, nak? Oke, B sudah. Ada lagi yang boleh saya tukar? Oke. Ilustrasinya seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat. Ini belum selesai ya, sebetulnya masih ada beberapa lagi. Ini belum selesai. Kemudian kalian lihat dari tadi yang tidak sama sekali tidak saya otak-atik. Yang tidak saya otak-atik itu adalah yang A ini, yang tidak saya otak-atik sama sekali. Mengapa yang A tidak saya otak-atik? Saya kasih warna merah aja ya. Ini A-nya tidak saya otak-atik. Kenapa? Karena A-nya itu akan saya pakai sebagai pusatnya.
Sehingga titik ini tidak saya otak-atik sama sekali. Sehingga yang bisa berputar-putar siapa? B, C, dan D. Ya, yang berputar-putar itu hanya B, C, dan D saja dari tadi. Kalau kalian amati. Nah, berarti di sini itu tadi ada 4 orang. Ternyata yang berputar-putar cuma 3 orang. Nah, berarti di sini apa? P sama dengan orangnya itu ada 4, yang dipakai sentral cuma 1 orang. Berarti inilah yang faktorial. Sehingga permutasinya sama dengan 3 faktorial. Tinggal apa habis itu? Tinggal dihitung nilainya sekarang. Tinggal dihitung nilainya di sini. Berarti permutasinya sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti permutasinya sama dengan 6 cara. Ya, di sini ada 6 cara. Sehingga di sini kita baru mendata ada 1, 2, 3, 4. Baru 4 gambar yang kita peroleh. Berarti masih ada 2 gambar. Nah, itu tugasnya kalian nanti 2 gambar posisinya seperti apa. Nah, permutasi siklis ini kalau kita rumuskan, rumus permutasi siklis itu adalah P sama dengan N kurangi 1 faktorial. Nah, seperti ini. Angka 1 di sini itu adalah pusat dari perputarannya. Jadi dianggap sebagai patoknya yang nggak bisa gerak gitu ya. Maksudnya patoknya dia yang nggak bisa gerak. Oke, saya lanjut. Permutasi yang siklis selesai. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat itu ada yang namanya kombinasi. Nah, sekarang yang kombinasi ya. Saya ke manual aja ya. Berarti nanti kejadiannya bisa AB, bisa AC gitu kan. Kemudian bisa BC. Bisa AB, AC sudah, BC, BA bisa terjadi. Kemudian saya taruh bawah aja lah ya. Kemudian di sini bisa CA, bisa CB. Nah, ini kan susunan yang terjadi. Kemudian karena ini kita akan menjelaskan di bagian kombinasi, kalian lihat di itemnya di sini ya. AB dengan BA itu karena tidak diperhatikan urutannya, berarti ini akan dianggap sama. Berarti ini dan ini akan dianggap sama sebagai unsur yang sama. Kemudian AC dan CA itu dianggap unsur yang sama. Kemudian BC dan CB itu akan dianggap unsur yang sama. Berarti di sini jawaban yang kita peroleh itu ada, karena ini dianggap sama, berarti ini dan ini akan dihitung 1 kali ya. Ini dan ini, AB dan BA akan dihitung 1 kali, AC dan CA dihitung 1 kali, BC dan CB dihitung 1 kali. Berarti apa? Berarti banyaknya cara hanya akan dihitung 3 cara. Jadi banyaknya cara ada 3 cara. Nah, seperti itu. Ini dengan unsur berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Gitu aja ya, tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Nah, oke ya. Nah, sekarang baru mau masuk. Karena di sini ada kata-kata tidak memperhatikan urutan, artinya acak gitu ya. Artinya acak, berarti main di kombinasi. Rumus kombinasinya bagaimana? Rumusnya. Rumus kombinasi itu
seperti ini, berarti di sini karena kombinasi itu C. Tadi kalau permutasi P ya, kalau di sini kombinasi itu C, kemudian di sini N, kemudian di sini R. Seperti ini, sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurangi R faktorial. Nah, seperti ini rumusnya. Seperti ini. Kemudian untuk keterangannya sama seperti yang permutasi tadi. N itu populasi, R itu sampel. Nah, kemudian kalau saya terjemahkan di sini, kalau saya terjemahkan untuk soal ini, di sini N-nya, ini pakai cara rumus kombinasi. Berarti kalau gini, nah seperti ini, N-nya itu yang 3 ini, A, B, C ini. Oke, yang 3 itu ya, yang A, B, C. Kemudian R-nya itu disusun menjadi 2 unsur berbeda. 2, berarti R-nya itu yang angka 2. Ini yang angka 2. Nah, tinggal diselesaikan aja. Berarti di sini 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3, kemudian di sini 2. Nah, tinggal kalian kerjakan seperti biasa. Ini saya copy aja. Nah, ini dikerjakan biasa, 3 kurangi 1 itu 1 faktorial. Ya, di sini tinggal 1 faktorial. Double ya, sebentar tanggung. Oke, sebentar. Oke, saya paskan dulu. Ini sama dengan. Nah, di sini yang ini. Saya taruh sini aja. Oke, saya paste di sini ya. Nah, di sini saya tulisnya adalah 3 faktorial, itu saya jabarkan jadi 3 kali 2 faktorial, kemudian per 2 kali 1 faktorial. Nah, tinggal angka 1 faktorialnya saya buang, tinggal jadi angka 1, sehingga saya akan peroleh apa? 3 kombinasi 2 itu sama dengan 3 kali 2, betul ya? Bentar. Tinggal angka 2-nya dicoret ya, berarti tinggal 3 cara. Ya, sama persis dengan jawaban yang di atas. Tinggal apa? Tinggal ditulisi. Jadi, ada 3 cara menyusunnya. Nah, seperti itu, Nak. Gampang ya, yang untuk kombinasi. Like, comment, subscribe.